Muda bukan tembok penghalang. Muda bukan jurang penghambat. Muda juga bukan medan terjal untuk mengenal Tuhan. Muda adalah pilihan untuk memulai lebih awal untuk masuk dalam rencana Tuhan. Karena menjadi Kristen, esensinya tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat. Seperti ada tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bertemu lagi dengan kita semua yang ada di sini, dan aku yakin kita semua pasti dalam keadaan sehat-sehat dan dengan kabar yang luar biasa pastinya. Oke, malam ini kita mau nge-review dari apa yang sudah kita lakukan dari 2 bahasan yang sudah kita bahas. Sebelumnya di part pertama tentang keluarga itu kita ngebahas apa itu keluarga, yang kemarin kita udah jawab dari berbagai jawaban. Ada yang jawab harta yang paling berharga, kemudian keluarga itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, dan lain-lain. Kemudian kita juga tahu akhirnya ternyata kita punya kerinduan masing-masing sama keluarga kita nih. Ternyata ada yang aku tuh mau keluarga yang ngerti gitu, aku tuh dingertiin seperti itu. Kemudian akhirnya setelah kita tahu firman Tuhan mengenai betapa pentingnya kita menghormati orang tua kita, akhirnya kita mau melakukan sesuatu buat keluarga kita gitu ya. Kita akhirnya, wah ternyata aku harus berdampak nih buat keluarga aku, karena begitu pentingnya kita bisa berdampak bagi keluarga kita supaya hati Tuhan senang seperti itu ya. Jadi dari hal-hal yang pernah kita bahas di part pertama dan juga part kedua, yang kita tahu kalau ternyata kewajiban kita sebagai anak itu banyak gitu ya. Teman-teman kemarin kakak-kakak sama abang-abang kalian jawab, ada yang salah satunya itu menghormati orang tua, terus menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Tapi fenomena yang terjadi itu malah kebalikannya gitu ya. Kebalikannya, kenapa sih malah sekarang kita tidak menghormati orang tua kita, menolak orang tua kita, dan kita nggak mau dengar nasihat orang tua kita. Dan kemarin kita juga dapat jawaban banyak gitu ya. Salah satunya acuh tak acuh, kemudian hubungan yang tidak baik di rumah, anak sama orang tua atau kakak sama adik dan sebagainya seperti itu. Dan salah satu kunci yang sangat penting kemarin kita bahas juga untuk menjaga hubungan yang baik di keluarga itu salah satunya komunikasi, ya kan? Komunikasi yang kemarin kita bahas. Jadi dari kedua part yang udah kita bahas, kita akhirnya punya kemauan, punya keinginan, kayak kita harus punya action nih supaya kita bisa berdampak bagi keluarga kita seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi malam ini kita temanya nggak terlalu serius tapi tetap fokus ya. Oke, langsung dari aku sendiri.
Kalau aku sendiri itu, aku bisa berdampak bagi keluargaku dimulai dari hal yang aku tuh bisa jadi teman cerita buat orang-orang yang ada di rumah itu. Aku bisa dengerin cerita setiap apa yang orang-orang rumah mau cerita gitu. Jadi kayak kalau misalnya mereka mau cerita apapun, aku siap dengerin seperti itu. Terus aku kayak terbuka juga menerima setiap apapun yang diberikan kayak saran. Terus dari itu juga aku akhirnya sadar ternyata keberadaan aku di rumah itu kayak iya kayak penting kayak gitu. Misalnya kalau misalnya jam 12 malam, ya kan pasti dicariin kayak gitu. Kalau aku seperti itu, jadi ya aku bisa berdampak dari hal-hal kecil yang seperti itu. Kalau teman-teman yang kayak gimana? Gimana? Bang Yovina duluan. Gimana? Kalau buat gue sendiri sih kan di kemarin gue udah bilang kalau keluarga gue tuh orangnya jarang ngomong kalau nggak penting, dan segala sesuatu kalau buat gue pribadi kan karena udah terbiasa dibiasain jadi mandiri gitu kan, jadi segala hal-hal apapun itu termasuk permasalahan pun tetap gue lakuin sendiri, nggak apa ya, maksudnya nggak merepotin orang tua gue. Jadi orang tua gue tuh taunya barang itu bagus aja gitu, hal-hal itu bagus aja gitu. Jadi seandainya ada sesuatu apapun yang nggak benar tapi mereka tahunya bagus aja gitu, itu yang mau gue kan maksudnya. Tapi kemarin 1 bulan yang lalu kan itu mobil gue dibawa teman tuh, terus ngalamin kecelakaan, dan di situ juga sempat down juga kan, sampai planning pun jadinya kacau, dan rencana-rencana pun yang sebenarnya udah dirancang bagus banget jadinya kacau. Rasanya tuh apa ya, kayaknya tuh sebenarnya ini gue bisa nggak sih gitu kan. Tapi orang tua tuh itu hari ke-3 setelah kecelakaan mobil gue tuh mereka belum tahu karena belum ngomong. Terus sampai di waktu itu sekitar hari Kamis atau Jumat, kan biasa mobil gue ada di rumah, hari-hari seperti itu ada di rumah. Terus dia apa, bokap nanya kan mobil kemana gitu kan, kok belum pulang gitu. Terus bilang kemarin kecelakaan gitu kan, barulah di situ baru apa ya rasanya beban tuh, pokoknya kepala itu merasa berat banget. Sampai istri gue bilang kan tidurnya kok ngigo-ngigo, ngomongnya mobil terus gitu. Sudah sampai ngigo gitu, dua malam berturut gue tidurnya ngigo terus gitu, ngomongnya mobil gitu kan. Tapi gue nggak sadar, paginya baru dikasih tahu kan. Tapi ketika bokap nanya gitu dan gue kasih tahu dong, mobil gue kecelakaan gini, terus cerita sama nyokap gue kan, cerita. Jadi apa ya, jadi di situ istilahnya aku udah blank banget, benar-benar blank, seblank-blanknya gitu. Dan apa ya, yang mungkin awalnya gue kira orang tua gue tuh udahlah karena ini mobil juga yang beli sendiri atau segala macam, nggak peduli gitu kan. Tapi pada dasarnya yang sebenarnya itu yang gue di luar dugaan juga sih sebenarnya. Mereka sampai bantu ngurusin ini itu, segala asuransi segala macam, dan bersyukurnya segala keperluan gua yang buat gua down gitu kan waktu mobil gua hal-hal kayak gitu, jadi mereka semua bantu gitu. Dan bersyukurnya gua juga istri gua selalu ada gitu kan, setia gitu kan. Puji Tuhan sih sebenarnya dapat keluarga yang walaupun apa ya, mungkin buat orang luar ya ini, tapi bersyukur gua ada di dalam keluarga itu ya. Dan di situ mulai coba ngatur komunikasi, baik itu gua sama bokap nyokap dan adik gua yang nomor 3 kan jarang banget ngomong tuh. Dan puji Tuhan sampai sekarang
maksudnya nggak perlu diomongin pun diomongin gitu kan. Dan baik itu nyokap bokap semuanya diomongin gitu kan. Semuanya kalau mau ini nanya dulu kan. Terus kemarin ada gua mau pulang ini ada mau pulang gimana, terus nanya ke gua, nanya istri gua kan. Terus ya bersyukurnya sih, jadi apa ya, keberadaan kita di rumah tuh emang benar-benar nyata gitu buat orang tua, buat adik-adik kan. Jadi adik gua tuh yang nomor 3 kemarin kan minggu lalu balik ke Salatiga, yang di rumahnya waktu itu jarang banget ngomong kalau nggak penting kan. Tapi seminggu sebelum dia pulang dia udah mulai bangun gimana dan kemarin pas gue antar juga kan pulang ke Salatiga, segalanya itu ditanyain, diomongin, dan sampai sekarang begitu kan udah seminggu hampir 2 minggu dia di Salatiga. Nah ini nyambung apa baru seminggunya dan bersyukur sih. Bahkan hal-hal yang gak penting pun dikasih tahu gitu, dia WA kan, bang udah makan, bang harus gini hari ini libur. Yang semester lalu nggak pernah gitu, bahkan udah 1,5 tahun yang paling bang uang udah habis, uang sisa sedikit, paling gitu dong kan. Yang dia kasih tahu, tapi sekarang begitu yang kayak ini itu. Dan yang bersyukurnya sih apa ya, jadi gue sendiri merasakan gitu, ketika ada masalah dalam hidup gue, sebenarnya Tuhan nggak ngasih itu buat menjatuhkan, tapi bersyukurnya buat gue ngambil sisi baiknya itu, cara Tuhan untuk menjadikan suatu hubungan keluarga itu jauh lebih baik lagi gitu. Dan gue berharap buat terutama kita semua lah ya, jadi ketika kita ada masalah jangan sampai kita ninggalin Tuhan gitu. Karena terkadang masalah itu selalu ada sisi baiknya, dan pasti ada sisi baiknya. Walaupun itu kadang buat kita stres dan bahkan hampir down bahkan itu black banget, tapi percaya Tuhan selalu sediain yang terbaik gitu buat kita, dan semua pasti bakalan enak gitu. Hasilnya pasti enak banget gitu sih buat gua. Oke, makasih. Oke, thank you Bang Yongki. Ternyata Bang Yongki berdampak selama ini ya. Jadi berkat di rumah. Dari yang rumah itu rasanya seperti batu es ya Bang ya. Terus sekarang jadi jadi harapan tuh timbul karena apa sih, kita mau mulai duluan, kita yang mau Oke, jadi semoga bertahan ya Bang ya. Iya. Dipertahankan. Ya, harus seperti itu. Oke, Kak Pina, mau nanya nih Kak. Kita tahu kan teman-teman semua, kita sering dengar yang kayak jadilah berkat dari semua orang, ya kan? Kita kadang mikir, oh, aku maulah jadi berkat, mau jadi berkat buat misalnya, aku mau jadi berkat di luar sana, aku mau menjadi berkat di teman-temanku, wah aku mau jadi berkat di pergaulanku lah, kan kita jadi berkat. Tapi kita kadang kita lupa, ternyata kita punya keluarga. Kenapa kita tidak memulai untuk menjadi berkat di keluarga kita sendiri, ya kan? Kak Ina gimana nih Kak? Jadi buat aku sendiri, berkat itu adalah sebuah akibat dari apa yang kita lakukan. Banyaknya dan fokusnya kita pasti itu cari berkat, ya enggak sih? Kita cari berkat di mana-mana, tapi sebenarnya bukan itu. Tapi seharusnya kita yang menjadi berkat untuk orang lain sebelum orang lain. Maksudnya di sini di luar lingkup keluarga, kita jadi berkat untuk keluarga kita. Dan setelah Tina cari tahu, setelah Tina baca-baca, nonton segala macamnya, Tina tertarik sama mengasihi, kasih. Dimana kasih itu pembahasannya luas sekali penjabarannya. Tapi ada beberapa hal-hal kecil mungkin yang cuma terlintas tapi tidak dilakukan.
sama kita di sini mungkin. Dan pertama itu kasih dimana kita bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Jauh di itu Tuhan pasti kasih kapasitas yang lebih luas sebelum dengan keluarga. Yang pertama meluangkan waktu khusus untuk keluarga, dimana pernah nggak sih satu hari itu kita ngobrol sama orang tua. Itu di video kemarin salah satu bentuk menghormati kedua orang tua, meluangkan waktu berbicara, mendapatkan solusi bersama orang tua. Terus kasih itu memberi seperti hari-hari spesial. Sebelumnya sebelum khusus waktu tadi, Tuhan aja tuh bilang di Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan aja bilang kayak gitu kan. Kita sebagai anak itu pasti perlu orang tua. Kita kan berdoa sama Tuhan, tapi sebelum itu kita pasti berbicara kepada orang tua, dapat solusi gitu kan Kak. Terus memberi hadiah, seperti kita mengasihi kedua orang tua kita. Kalau yang udah kerja, pasti itu salah satu partisipasi kita, karena kita membahagiakan kedua orang tua dengan apa yang sudah kita hasilkan. Salah satu bentuk kasih, dimana pasti orang tua otomatis berpikir bahwa terima kasih Tuhan, Engkau titipkan anak yang sangat luar biasa menjadi berkat bagi keluarga kami. Seperti itu, kayak kita kasih hadiah sama adik-adik kita. Kita nggak tahu apa yang dia rasain, ini kan remaja nih. Banyaknya tuh nggak mau ngomong, tapi sebelum itu kita kasih sesuatu buat dia dan dia merasa bahwa oh iya nih, bapak mama nggak peduli sama aku, tapi ada kakak yang mengerti aku, kakak yang tahu apa yang aku butuhkan, dan dia berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kakak yang luar biasa jadi berkat buat aku dan keluarga, seperti itu. Dan kasih itu ada bentuk melayani, dimana kayak misalnya contohnya itu Pina jagain Orly, Pina kasih jagain Orly, siapin makanan buat Orly gitu kan, adik Pina darah daging, dan itu jadi berkat buat Orly 10 tahun ke depan, 11 tahun ke depan dia akan mengingat jasa Kak Pina, dimana pasti dia bilang terima kasih Tuhan untuk kakak yang luar biasa yang Tuhan pertemukan sama Orly gitu. Itu juga Pina sama Om Tante di sini. Jadi berkat itu karena nggak ada Orly kan Pina nggak bisa kenal sama kakak abang di sini semuanya. Jadi otomatis kakak abang Om semua itu jadi berkat buat Pina. Kayak gitu. Jadi berkat itu pertama tuh kasih, mengasihi, jadi berkat buat orang lain. Pasti Tuhan kasih kapasitas yang lebih buat kita semua. Seperti itu. Untuk pindah. Jadi dari Kak Pina udah bilang, ternyata Kak Pina tuh udah jadi berkat buat keluarga Kak Pina, dan kita juga bersyukur untuk itu ya Kak. Dan semoga kita bisa menjadi berkat juga buat semua orang di luar sana. Oke, Bang Ocak nih gimana nih Bang? Oh iya, jujur ya, ketika saya mengikuti kegiatan tentang keluarga, itu sangat memberkati buat saya secara pribadi. Di mana ada hal kebenaran yang saya dapatkan, sehingga saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan, lebih khusus terhadap keluarga. Nah, dari situ ketika saya belajar sharing tentang keluarga, sehingga saya mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Terlebih khusus itu dalam hal membantu dan menolong orang tua. Baik itu membantu dalam pekerjaan rumah, baik itu dalam membantu dalam pekerjaan di kebun. Jadi ketika orang tua saya itu bekerja, misalnya ini motong betang ya, jadi saya menolong mereka juga, walaupun ketika mengerjakan itu agak sedikit berbau gitu kan karena betah, tetapi saya tetap mengerjakan karena saya tahu ketika saya sebagai seorang anak, saya harus menghormati kedua orang tua saya.
kalimat. Satu, saya mengatakan bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang indah buat saya. Jadi kalau saya tidak membantu dan menolong orang tua saya, suatu keindahan itu tidak ada di dalam keluarga saya. Jadi untuk menunjukkan suatu keindahan di dalam kehidupan keluarga saya, tentunya saya harus menjadi berkat, menolong kedua orang tua saya. Dan di akhir-akhir bulan ini saya juga membantu mereka dalam hal kebun, menanam sawah, walaupun kelihatan kotor ya, tetapi saya mengerjakannya. Ketika mereka menyuruh menanam padi, membajak sawah, saya lakukan karena saya tahu bahwa saya harus menolong mereka, karena siapa lagi yang kalau bukan saya yang menolong mereka. Jadi saya melihat ketika saya menolong mereka, membantu mereka dengan kesungguhan hati saya melihat kedua orang tua saya sungguh senang, bangga pada saya. Sampai-sampai saya sering dengar perkataan ini dari kedua orang tua saya, mengatakan ketika kami sama-sama bekerja, ya kami saling-saling dari satu dengan yang lain yang berbicara, ngobrol. Mereka sering mengatakan kepada saya, gak sia-sia memang saya anakku ini ada di dunia. Jadi saya berpikir bahwa kedua orang tua saya itu benar-benar bangga dan bahagia ketika saya ada bersama-sama dengan mereka, ketika saya membantu mereka, ketika saya menolong mereka. Walaupun pekerjaan itu sedikit berat, sedikit melelahkan bagi mereka, tetapi ketika saya bersama-sama mereka, saya melihat ada kebahagiaan, ada semangat untuk mengerjakannya. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Firman Tuhan juga sangat jelas mengatakan bahwa hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi saya percaya, saya juga merasakan janji Tuhan itu ketika saya menghormati kedua orang tua saya mendapatkan kebahagiaan itu di dalam kehidupan saya. Bukan hanya saya yang mendapatkannya, kedua orang tua saya juga mendapatkannya di dalam kehidupan saya. Jadi itu yang saya lihat di dalam kehidupan keluarga saya. Jujur, dampak yang saya lakukan kepada kedua orang tua saya itu sangat-sangat baik sekali bagi kedua orang tua saya. Sehingga kedua orang tua saya itu semakin hari semakin banyak perubahan terjadi, baik dalam sikap mereka, baik dalam perilaku mereka kepada saya, itu sangat jauh sekali daripada yang dulu-dulunya. Jadi saya melihat dampak kepada orang tua mereka itu, mereka malah semakin jujur, saya seorang hamba Tuhan, seorang anak yang bungsu, mereka itu semakin mendukung saya untuk melayani Tuhan. Walaupun terkadang melayani Tuhan banyak kesalahan, banyak penderitaan dan sebagainya, tapi mereka tetap dukung. Jadi kan percaya, jadi mereka benar-benar memberikan support kepada saya. Dan satu lagi yang saya banggakan, dampak kepada orang tua saya ketika saya mengaku anak yang baik dalam kehidupan saya, mereka itu semakin cinta akan Tuhan. Mereka itu semakin mendirikan hidup ini kepada Tuhan di masa-masa tua mereka. Itu sih yang saya lihat di dalam dampak keluarga di dalam keluarga saya. Aku setuju banget. Ternyata berkat yang kita berikan kepada orang tua kita itu indah ya Pak. Akhirnya kembali lagi ke tujuan awal bahwa Tuhan dipermuliakan. Sungguh sangat memberkati. Terima kasih banget ceritanya yang sangat menginspirasi kita untuk selalu semakin membantu orang tua kita supaya Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan. Oke, Bang Juan, silahkan. Sebenarnya saya sedikit cerita sedikit ya tentang kehidupan pribadi, enggak terlalu pribadi sih, cuma latar belakang sifat saya yang sebenarnya gitu kan. Di sini saya mau cerita sedikit. Semua mungkin tahu kalau saya ini anak bungsu kan, dan apa yang dipikirkan orang tentang anak bungsu itu
sekitar 90% itu ada sama saya. Entah dia manja, keras kepala, bahkan pokoknya jelek-jelek gitu 90% itu ada sama saya gitu kan. Nah yang paling nyesek banget nih keras kepala sih sebenarnya, terutama dalam hal nggak bisa menerima nasihat dari orang lain. Saya sedikit berbagi ketika pada masa-masa remaja menuju dewasa, saya sangat-sangat keras kepala terhadap segala sesuatu yang siapapun sampaikan, termasuk orang tua saya. Bahkan abang-abang saya sendiri pun kadang-kadang saya juga acuh tak acuh dengan apa yang mereka sampaikan. Terkadang saya mikir seperti ini, ketika saya mengabaikan apa yang mereka sampaikan, itu tuh langsung berdampak buat saya. Pasti ada aja kejadian yang nggak mengenakan buat saya sendiri. Nah di situ mereka menasihati, tetapi karena saya mempunyai sifat yang keras kepala tadi dan tidak mau mendengarkan, ya mau mendengarkan akhirnya. Jadi hal itu terulang terus gitu kan. Nah di suatu saat saya berpikir seperti ini kan, ini sebenarnya siapa sih yang salah? Apakah aku yang tidak mendengarkan? Apakah mereka yang tidak peduli? Apakah mereka yang istilahnya tidak sayang sama saya gitu kan? Sehingga kayaknya semua yang saya perbuat ini salah terus gitu kan. Tapi saya coba berpikir, ketika saya mendengarkan apa yang mereka katakan, itu benar-benar dapat mengubah pola pikir saya terhadap apapun yang saya lakukan, sehingga hasilnya itu baik gitu. Berbeda ketika saya tidak mendengarkan nasihat dari mereka gitu kan. Nah di situ saya mulai berubah ketika saya mendengarkan. Bahkan sampai saat ini pun itu merupakan kesenangan tersendiri buat saya buat mendengarkan nasihat dari mereka gitu kan. Nggak tahu kenapa, dan ketika saya perbuat itu semua, dan itu sangat-sangat berdampak buat kehidupan saya gitu kan. Kayak akhir-akhir ini saya banyak cerita sama Bang Victor gitu tentang baik tentang kepercayaan, tentang segalanya yang ingin saya lakukan, dan beliau juga banyak menasihati gitu kan, tenang aja pasti ada nanti gitu kan. Dan ternyata tadi juga baru sadar nih semuanya, ternyata Tuhan baik gitu kan, ternyata Tuhan baik. Kenapa kamu bisa seperti itu? Jadi karena kita kemarin kayak tidak sengaja gitu, Tuhan tuh seakan-akan kita seperti yang saya bilang pada sesi yang kedua kemarin kan, kita tuh tidak bakal sadar saat itu juga, tapi 2-3 tahun kemudian gitu kan. Jadi saya begitu senang gitu kan ketika mendengarkan nasihat mereka. Otomatis ketika saya berbicara juga mereka juga mendengarkan gitu kan. Jadi saya lebih merasa senang. Akhirnya tidak hanya mereka yang bisa memberikan masukan kepada saya, tapi ketika saya juga berpendapat, mereka juga welcome gitu kan dengan apa yang saya katakan gitu kan. Nah itu selain itu juga dengan saya mendengarkan apa yang mereka katakan, itu juga memperbaiki komunikasi kami, sehingga kami lebih dekat satu sama lain, baik dengan saudara, dengan keluarga. Saya lebih terbuka, dan akhir-akhir ini pun orang tua juga sudah mulai melibatkan saya gitu kan dalam urusan yang bisa dibilang sedikit naik level gitu kan. Saya begitu senang sih bisa dilibatkan di dalam keluarga gitu kan. Saya sangat bersyukur akhirnya itu dapat menjadi berkat buat keluarga saya gitu kan. Nah selain itu saya juga di sini ingin berbagi tentang komunikasi antar saudara gitu kan. Di sini ini baru pertama kali sih mungkin saya sampaikan di depan umum kan, bahkan abang-abang saya pun tidak tahu mungkin kan. Saya pernah merasa di posisi, kan saya punya abang, Bang Victor sama Timo gitu kan. Saya pernah merasakan di
positif kalau saya itu cuma punya Bang Victor, nggak punya Bang Timo, gitu kan? Kenapa? Karena sepanjang saya pertumbuhan dari masih kecil, saya sering kelahi sama dia gitu kan. Jadi ibaratnya sering jadi lebih nggak suka gitu kan, ibaratnya kesal gitu kan sama abang gitu kan. Dan ketika saya beranjak dewasa, Bang Timo kebetulan kuliah gitu kan. Nah yang ada Bang Victor di rumah saat SMA menuju kuliah gitu kan. Jadi ibaratnya lebih dekatnya sama Bang Victor gitu kan. Bahkan saya sampai berpikir ini Bang Timo ini saudara saya atau bukan gitu kan. Karena kurangnya komunikasi gitu kan. Tapi setelah Bang Timo pulang dari kuliahnya, itu masih sama. Karena Bang Timo juga orangnya keras gitu kan. Dan kalau saya dikerasnya yang ngeyel juga jadinya gitu kan. Cuma setelah saya kuliah, saya mulai berpikir ketika tadi saya sebutkan saya mendengarkan apa yang mereka katakan. Ternyata ketika saya mendengarkan apa yang Bang Timo katakan, ternyata orangnya baik juga gitu Bang, nggak jauh beda dengan Bang Victor gitu ternyata. Ternyata hanya pandangan saya sendiri yang menganggap kalau Bang Timo tuh keras atau gimana gitu kan. Dan ketika saya mulai membangun komunikasi lagi dengan beliau, dan ternyata dia juga perhatian gitu sama saya gitu kan. Itu saya sangat senang. Saya mau kasih tahu ke teman-teman semua, ketika kita berpendirian terhadap pandangan kita sendiri, kita itu tidak bakal bisa berkembang, kita tidak bakal bisa tahu apa yang maksud orang yang sebenarnya. Padahal ketika orang sedang menasihati kita, ya pasti tujuannya baik itu buat kita. Yang saya ingin kasih tahu ke teman-teman, entah itu kepada orang tua atau kepada saudara kalian, bagaimanapun kalian harus mendengarkan mereka sehingga kalian akan di dalam kehidupan kalian itu akan kalian nikmati di kemudian hari. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, tidak saat itu saya sadar kalau nasihat mereka itu benar gitu. 2-3 tahun bahkan lebih dari itu saya baru sadar ternyata ini loh yang mereka kasih tahu beberapa tahun yang lalu, dan saya menikmati dan saya bersyukur itu atas apa yang sudah mereka sampaikan sehingga berdampak dalam kehidupan saya. Itu sih sebenarnya. Oke, thank you Bang Jun. Sungguh sangat menginspirasi dan memberkati kita semua. Ternyata komunikasi itu sangat penting. Ya, ketika kita mau membuka diri untuk mendengarkan setiap apa yang orang rumah katakan kepada kita, itu ternyata membangun buat kita. Sadar nggak sadar, memang ketika kita kayak pas awal dengar kayak nggak penting gitu buat kita. Padahal untuk kemudian hari itu sangat penting buat kita. Makanya itu kita perlu dalam keluarga kita saling membuka diri. Keterbukaan itu sangat penting dalam keluarga. Karena itu ya kita bisa jadi berkat dan ternyata kita juga berdampak. Oke, mari lanjut ke Bang Dede. Silakan Bang Dede. Untuk pembahasan kita yang sudah kita lakukan bersama di 2 part yang sebelumnya, yang sudah kita bahas keluarga, mengenai ingin dari apa dalam keluarga. Di sini sungguh mengesankan buat saya dan membuat berkat juga, dimana ya saya sendiri ya dilahirkan ya, dari 8 bersaudara. Saya yang paling terakhir di nomor 8 ya. Untuk menyatukan pendapat satu sama lain itu sangat susah ya, apalagi ketika kita ya dianggap wah anak terakhir ya, anak kandung ya, masih kecil, masih ya ini sana ya Pak, udah kecil namanya diberi dede lagi. Waduh, mana nggak lengkap kan? Tapi ya di situ terkadang juga merasa jenuh gitu ya, karena semasa kecil aku diurus kakak ya,
diurus kakak. Jadi rasanya pengurusan kakak laki-laki dengan perempuan ini berbeda ya, berbeda. Ngerasa nggak teman-teman? Ngerasa nggak? Ngerasa. Kakak laki-laki dengan perempuan ini berbeda ya. Lebih sayangnya kakak perempuan ya daripada kakak laki-laki ya. Betul. Jadi bagaimanapun juga ya, walaupun kita ya diperhadapkan dengan keluarga dalam keluarga ya sendiri mengalaminya sejak kecil sampai aku dewasa saat hari ini ya, ketika aku melakukan segala sesuatu mungkin mereka tidak menganggap itu begitu penting ya dalam keluarga ya, tapi di dalam hati rasa ego diri ini wah itu benar sebenarnya kan. Yang menjadi permasalahannya itu ya kita tidak mendengarkan satu sama lain ya. Jadi di situ setelah saya mendengarkan, setelah kita bersama-sama membahas tentang keluarga, kita membahas ingin jadi apa di dalam keluarga ya, di situ saya mau belajar membangun komunikasi yang baik. Dari dulunya saya dengan abang-abang itu jarang sekali ya, dari saya kecil itu jarang sekali ngobrol, berbicara. Kadang pun ya kita ingin mendekati mereka, mereka menjauh gitu ya, sepertinya nggak penting gitu kan. Tapi ya dalam diri ini ya karena masih kecil ya kan, wah responnya tidak baik ya. Ya itu dulu ya, itu dulu itu masih kecil ya. Namun sekarang itu jauh lebih berbalik lagi ya, dari yang dulunya ya perasaanku mereka tidak penting, wah ternyata sekarang mereka yang lebih penting dan utama, karena seorang saudara laki-laki dan perempuan itu mungkin agak berbeda ya, menurut pandangan saya agak berbeda, tapi semuanya itu menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik tentunya apa yang kita lakukan mereka mengontrol gitu kan. Dan tidak lepas juga saya membangun komunikasi dengan mereka, meminta pendapat mereka apa yang harus saya lakukan, dan saya juga memberitahu ini loh yang saya lakukan benar atau salah ya. Walaupun terkadang yang dalam hati saya ini benar gitu kan, mereka salahkan, tapi terkadang juga rasanya ingin menang sendiri, namun ya karena mereka lebih tua dari aku ya aku menghargai mereka. Dan yang aku rasakan saat hari ini ya, aku punya abang laki-laki, abang nomor 2 ya. Dulu sulit sekali untuk diajak berbicara, diajak ngobrol, dan puji Tuhan saat ini dari bulan-bulan sebelumnya aku membangun komunikasi yang baik dengan dia. Dari hal-hal yang dulu dia tidak percaya dengan aku ya, sekarang puji Tuhan apa-apa yang diperlukan, misalnya nih pengen ini begini itu, dia konsul dulu ya, ngomong dulu ya bagusnya yang mana gitu kan, inangnya yang mana gitu kan, terus kualitasnya bagaimana gitu kan, dia ngomong sama aku. Jadi yang dulunya aku anggap pendiam, tidak mau diajak ngobrol, tapi sekarang puji Tuhan mengubah hatinya. Terus ya aku merasa bahwa di dalam keluarga aku ya aku menjadi seorang yang diperlukan, walaupun ya bukan dengan kesombongan ya, namun ya itu realita yang kujalani, yang kurasakan. Karena dari 8 bersaudara lain itu untuk menyatukan segala sesuatunya itu sangat tidak mudah ya. Pasti ada salah satu di antaranya itu berbeda sekali pendapatnya dengan kita. Namun ya ketika kita membangun komunikasi yang baik, ketika kita menghargai kedudukan mereka sebagai kakak, sebagai abang, dan juga satu yang aku tidak ingin sekali, yaitu ketika itu menjadi bagian mereka, aku tidak ingin menguasainya, karena itu sudah menjadi ya
milik mereka ya, mereka yang berkuasa, mereka yang mempunyainya. Dan aku tidak ingin bersama sekali untuk ya menginginkannya. Tapi ya puji Tuhan, ketika aku melakukan itu, mereka pun menghargai barang milikku, apa yang menjadi punyaku, mereka menghargai sekali dan bahkan mereka menjaga. Ketika ada ya titipan kawan ya kan, mereka nggak semena-mena dengan barang ya kan, mereka mengamankannya dengan baik. Jadi di saat itu aku berpikir bahwa aku melakukan itu kepada mereka dan juga mereka melakukan itu kepada diriku ya kan? Jadi ketika itu menjadi milik mereka, ya tetaplah itu milik mereka, jangan kita menginginkannya, karena ya tidak baik ya kan. Karena kalau kita mengikuti 10 orang itu bahwa tidak baik ya mengingini hak orang lain atau apa yang menjadi kepunyaan orang lain ya. Nah, jadi aku di situ merasa bahwa ya aku penting bagi mereka, bahkan juga bagi orang tuaku ya. Orang tua mulai mengerti bahwa ya yang aku lakukan itu benar, walaupun di mata kakak dan abang-abang yang salah satunya itu beda ya, tapi ya aku jalani semuanya dan puji Tuhan berdampak baik padaku dan keluargaku. Mungkin itu dari aku. Oke. Lagi-lagi hubungan yang baik dimulai dari komunikasi. Yang tentunya kalau misalnya komunikasi itu apa? Kalau misalnya yang A nggak mulai dan B nggak mulai, itu komunikasi nggak akan terjadi. Maka dari itu kita sebagai orang yang udah tahu nih komunikasi sama penting dalam keluarga, lebih baik kita mulai duluan seperti itu. Tadi kan kita dengar dari Bang Ucap kan, Bang Ucap tadi bilang kalau Bang Ucap bantu mama bapak Bang Ucap mulai getah ya Bang ya. Tapi kita kan semua tahu nih, Bang Ucap kan lulusan kuliah gitu ya Bang, sarjana lah bisa dibilang ya kan Bang. Terus kenapa sih Bang Ucap bisa sampai milih kayak aku harus bantu orang tua aku kayak motong getah gitu? Kan kita tahu kan Bang, umur-umur kayak kita yang di sini lah Bang, umur-umur kita ini kan kayak kalau misalnya kita melek itu kan kayak apa ya, kayak apa pandangannya tuh kayak orang yang kayak ih bener gitu loh, kayak lo kan kamu lulusan ini kuliah kok kamu masih motong getah kan, apa pandangan orang-orang sekarang itu masih yang kayak nggak usah lah kuliah nanti juga motong getah, tapi abang nggak kayak gitu kan. Terus yang buat abang sampai bisa milih tetap untuk bantu orang tua abang gitu apa? Iya, sebenarnya ya, mengapa saya bisa melakukan hal seperti itu dalam membantu walaupun saya sudah sekolah sarjana tinggi, tetapi saya masih mengerjakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak layak, tetapi itu tidak menjadi masalah buat saya. Mengapa saya bisa melakukan seperti itu sebenarnya karena sudah terbiasa. Jadi dari kebiasaan itu saya tidak lagi ada rasa malu, tidak ada lagi rasa rasa jijik itu untuk mengerjakannya. Tetapi ketika saya semakin sekolah, saya sadar bahwa saya mengerti bahwa melakukan pekerjaan itu tidak semestinya harus pekerjaan besar. Karena firman Tuhan juga sangat jelas di dalam Lukas pasal 16 ayat 1 mengatakan barang siapa yang setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Barang siapa yang tidak benar dalam hal kecil, ia juga tidak benar dalam hal besar. Jadi sangat jelas bahwa ketika saya melakukan hal dari hal yang terkecil itu saya sudah bisa melakukan. Dan percaya ketika dikasih suatu hal yang besar itu saya mampu melakukannya karena saya sudah terbiasa untuk melakukan dari hal yang kecil. Jadi saya mau katakan bahwa tidak ada rasa malu untuk bekerja karena itu suatu tidak ada yang salah, tidak berdosa juga untuk potong getah, menanam sawah
banyak tidak berdosa menurut saya, karena itu suatu hal yang baik mungkin buat saya, karena dan juga malah itu dapat membantu keluarga, membantu keluarga dan membantu saya sendiri, dan tidak merugikan orang lain. Ketika kita sudah membahas tentang keluarga, itu sangat-sangat memberkati buat saya. Jadi saya semakin mengasihi kedua orang tua saya. Jadi ketika saya mengasihi orang tua saya dapat melakukan apa saja, walaupun itu terlihat tidak enak bagi saya untuk melakukannya, baik itu ketika potong getah, ketika turun ke sawah. Jadi saya tidak takut untuk melakukannya, karena saya tahu bahwa itu udah bagian saya sebagai anak untuk menolong kedua orang tua saya. Dan bahkan saya yakin bahwa ketika saya membantu kedua orang tua saya, itu suatu kebanggaan buat mereka. Jadi mereka semakin bangga dan semakin ada rasa beban yang berat menjadi semakin ringan ketika saya membantu mereka. Jadi ketika saya melihat itu, jadi saya menemukan ada sesuatu yang indah di dalam kehidupan saya. Karena yang saya mengatakan di part pertama bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang indah. Jadi memang benar ketika kita melakukan yang baik, jadi kepada kedua orang tua saya, jadi itu sesuatu yang indah. Tapi sebaliknya ketika saya tidak melakukan hal yang baik dalam kedua orang tua saya, jadi tidak membuat sesuatu yang indah bagi saya. Jadi ketika kita menjadi berkat kedua orang tua kita, yang percaya ada Tuhan yang memberikan kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi Bang Ucok, sama-sama berkat sekali buat kita semua. Oke, Kak Pina, Kak Pina bilang mengasihi keluarga. Tapi dari banyak hal yang bisa kita lakukan, dari kata berkat, kenapa Kak Pina milih mengasihi atau kasih? Simpel ya Kak ya. Tuhan itu kan kasih. Jadi Pina pengen adanya keberadaan Pina di tengah-tengah keluarga. Jadi orang tua, adik semuanya itu merasakan adanya kasih Tuhan. Jadi kita sama-sama menjadi berkat untuk keluarga kita. Mungkin ada beberapa dari orang keluarga kita, anggota keluarga kita yang masih menjadi batu sandungan. Kita bisa merangkul keluarga kita dengan adanya mereka merasa bahwa kalau misalnya untuk adik, kalau dekat Kak Pina kok nyaman gitu kan, cerita. Jadi kita bisa jadi berkat untuk adik-adik. Kemudian untuk part yang sebelumnya, Pina merasa sejauh ini ternyata keluarga itu jauh sangat luas ya. Kayak sederhana cuma keluarga gitu kan, bapak mama adik kakak udah nenek gitu kan, keluarga udah, ternyata di dalamnya ada sikap menghormati, menghargai kan, saling tolong-menolong, adanya cinta kasih dan sebagainya. Jadi semakin di sini semakin hari Pina merasakan bahwa, dan Pina belajar tentang kasih ini. Jadi Pina merasakan bahwa hal pertama yang Pina, kalau orang tanya dengan Pina apa sih keluarga gitu kan, di situ Pina dapat kasih, di situ Pina merasakan adanya kasih dari keluarga. Pina seperti ini karena adanya kasih dari orang tua. Jadi untuk teman-teman semua, Pina mau ngajak bahwa tidak selamanya orang tua itu bisa sama kita. Orang tua kita tua kok, belum tentu orang tua ada sama kita. Kita umur 50 belum tentu orang tua itu ada sama kita. Jadi mulai sekarang ayo kita sama-sama menghormati kedua orang tua kita mengasihi kedua orang tua kita. Sebelum, nggak ada kata terlambat sebenarnya. Mungkin kita sekarang yang lagi sekolah jauh, mulai malam ini kita video call, telepon orang tua, tanyain udah makan apa belum ma, pak, gitu kan. Itu hal-hal kecil yang mungkin sering kita lewatkan, kayak yang Mbak Yongki bilang adiknya beberapa bulan lalu tuh nggak pernah kayak gitu, semester itu kan cuma bilang bang butuh uang gitu kan. Tapi di
dengan adanya kasih dari Bang Yoki, jadi adanya merasa bahwa abangku gitu kan jadi bermanfaat buat aku rindu gitu kan. Itu yang Tina sangat pengen buat teman-teman semua ajak gitu kan, karena jauh sebelum itu Tuhan terlebih dulu mencintai kita. Seperti itu dari Tina. Terima kasih. Oke, kita tahu bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Maka dari itu kita juga harus mengasihi semua orang, dimulai dari keluarga kita. Oke, lanjut Bang Dede. Tadi kan Bang Dede kan bilang kalau aku tuh kecetus yang bahas Bang Dede bilang barang abangku ya barang abangku, barangku ya barangku. Itu kayak jadi kayak menjaga gitu loh, kayak saling menghargai. Kalau misalnya itu barang punya abangku berarti aku gak boleh ganggu sama sekali. Itu kenapa kok bisa seperti itu gitu loh Bang, kayak penasaran gitu. Padahal kan kalau kita di rumah tuh kan kayak satu rumah kan, apalagi kalau kakaknya cewek, ada yang cewek, pasti itu kayak satu untuk semua. Iya, jadi kayak misalnya baju satu pakai kayak gitu. Tapi Bang Dede tadi bilang yang berbeda dari apa yang aku sendiri alami kayak gitu, itu kenapa Bang? Ya begitu. Ya sederhana begini, kita menunjukkan sikap penghargaan kita tidak harus melalui kita memberi banyak gitu ya, tapi dengan cara yang seperti itu kita sudah menunjukkan bahwa kita menghargai milik saudara kita atau milik kawan kita, kakak kita. Ya saya punya prinsip seperti itu karena ya walaupun barang itu bagus ya, tanpa kita minta, tanpa kita beritahu kepada orang, pasti orang marah ya. Kan di situ terjadi banyak hal kan, mungkin perselisihan terjadi hanya karena barangnya sepele gitu kan. Ya dari wujud saya menghargai milik mereka ya, itu saya menjaga sekali ya, karena ketika kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, misalnya wah abang bagus nih bang, aku pinjam ya, besok aku pinjam ya, terus lupa diri gitu kan, lupa diri. Jadi jangan seperti itu. Ketika barang itu dipakai boleh kita pinjam, tapi pada aturannya ada sisinya juga. Jangan melihat itu baik untuk kita pakai itu semena-mena. Jadi untuk menjaga itu kita harus bertanggung jawab. Ketika barangnya itu bagus, setelah kita pakai ada sedikit yang mungkin di pandangan si pemiliknya itu rusak gitu. Kita harus cepat-cepat ya, setidaknya kita memberitahu terlebih dahulu, memberitahu kepada orang yang punya gitu kan. Ya jadi untuk menjaga hubungan yang baik itu kita lepas dari tanggung jawab. Ya kenapa saya bisa melakukan ini, karena ya walaupun saya tidak dapat memberikan penghargaan yang lebih pada keluarga saya, ya setidaknya saya melakukan penghargaan itu mulai dari barang mereka, mulai dari milik hak kepemilikan mereka. Ya jadi begitu. Itu semuanya setuju sih sebenarnya kalau dari aku pribadi gitu kan. Aku juga mengalami hal yang gimana ya, sedikit terbalik lah dari yang Dede alami gitu kan. Mungkin Dede di situ bisa menghargai gitu kan. Nah dari aku pribadi karena memang kami bertiga bersaudara lagi semua, saya pernah di posisi ketika abang saya punya barang, yaitu barang saya gitu kan, barang saya juga. Tapi setelah saya pakai, saya tidak bertanggung jawab gitu dengan apa yang saya pinjam dari dia. Otomatis dengan adanya sesuatu yang rusak atau sesuatu yang hilang atau tidak enak dipandang sama pemiliknya, itu bakalan jadi masalah buat kita semua gitu kan, di dalam hubungan antara keluarga, antara adik sama kakak kita. Nah dari situ saya belajar bahwa
walaupun kita mempunyai barang dari abang kita atau dari adik kita gitu kan, kita harus mempunyai batasan, kita harus mempunyai aturan dalam setiap ingin menggunakan atau ingin memakai. Tidak semuanya jadi seenaknya kita gitu kan. Misalnya saya sebagai adik, oh itu barang apa saya, barang aku juga, itu kan tidak seenaknya seperti itu, karena mereka juga mempunyai ibaratnya barang yang mereka sayangi gitu kan, yang mereka ya rawat benar-benar gitu kan. Lalu gara-gara kita pinjam, gara-gara kita tidak bertanggung jawab dengan barang mereka, sehingga hubungan antara abang dan kakak itu jadi rusak gitu kan, karena hanya sekedar tidak bisa menjaga barang milik orang lain, milik abang atau kakaknya gitu kan. Jadi saya mengajak teman-teman semua gitu kan, ketika kita abang kita atau adik kita mempunyai barang, kita harus memiliki batasan dalam menanggapi atau ingin menggunakannya, karena itu akan berdampak bagi kedepannya nanti, sehingga kita tidak ketergantungan antara satu dengan yang lainnya gitu. Menurut saya seperti itu. Menarik sih ya dari yang Bang Jo bilang, membantu orang tua walaupun kedudukan pendidikan istilahnya tinggi lah ya, dan dari Bang Dede juga sama Bang Juan tadi bilang hak kepemilikannya. Dan kalau buat gua dari tadi ngedengar itu asik gitu kan, dan gua pikir iya benar juga gitu kan. Dan apa ya, gua mikirin tadi, gua terkesan sama kalimat yang dari Pak Ina, kasih gitu. Dan gua mikir lagi, kayaknya semua itu baik itu menghargai kepemilikan dan membantu orang tua itu kayaknya semuanya berdasarkan dengan kasih. Dan apa ya, gue tiba-tiba ya kepikiran tadi kan, kayaknya apalagi buat keluarga kita. Jadi kadang sering terjadi sih, dan kadang gue sendiri sering ngalamin gitu. Kadang kita di luar keluarga sama orang, sama teman-teman tuh baik banget, serius baik banget. Tapi ketika kita di dalam keluarga kita, kadang ketika kita di luar pelitnya apa, ketika kita di luar royalnya minta ampun, tapi di dalam rumah pelit banget gitu kan. Dan ketika kita di luar baik sama teman-teman kita, kadang kita di dalam keluarga nggak banget gitu. Dan apa ya, kadang itu yang membuat banyak orang itu memandang sebelah kehidupan anak muda kan. Dan apa ya, terkhusus buat kita semua sih, mungkin pesan sih buat kita semua ya dari gue, karena gue dari kepikiran gitu kalimatnya kan, ketika kita masih diberikan kesempatan hidup sama orang tua kita, kayak Kaknya bilang tadi kan, nggak mungkin selama ini kita hidup sama orang tua dan keluarga. Jadi ketika kita masih dikasih kesempatan buat sama-sama mereka, kita kasih yang terbaik, kasih apapun itu. Bukan cuma buat kasih soal materi ya, dan apa, ketika gue kerja juga emang bantu orang tua soal materi, uang buat orang tua, buat adik perlu. Tapi orang tua nggak butuh itu semata-mata, dan bahkan ada orang tua, dan bahkan buat orang tua gue sendiri, mereka tuh sebenarnya nggak butuh itu gitu, nggak butuh itu. Yang mereka pentingin itu kita kasih yang terbaik, kita kasih kedamaian buat orang tua. Karena gue percaya ketika di dalam rumah ada kasih, pasti ada kedamaian. Dan ketika di dalam rumah ada kedamaian, penyertaan Tuhan terjadi. Dan kemarin gue juga ada di sekitar kita, gue melihat ketika orang tuanya emak udah meninggal, itu beneran makamnya itu sampai dibuat kayak rumah, kayak bagus banget gitu, sampai kayak taman. Sampai waktu itu gue sama bokap pulang dari Bengkayang, terus sama bokap gue bilang, itu orang tuanya udah meninggal buat rumah segede itu, sebagus itu di kuburannya, buat apa? Emang mereka ngerasain? Enggak. Dan gue kepikiran gitu, orang tua gue ngomong kayak gitu, langsung gue kepikiran, mungkin ketika kita
kita masih dikasih kesempatan buat ada sama orang tua kita, itu saatnya kita ngasih yang terbaik, kita kasih yang terbaik semampu kita. Paling tidak kita bisa bahagiakan mereka, karena ketika mereka udah nggak ada, mereka udah kembali kepada Bapa, kita mau buat makamnya, kuburnya pakai emas, perak, permata sekalipun, mereka nggak bakalan sadar gitu, mereka nggak bakalan ngerasain gitu kan. Jadi apa ya, pesan gue sih buat kita semua dan khususnya gue sendiri kan, ketika kita masih ada, kita selalu kasih yang terbaik. Dan gue juga selalu bilang sama istri gue, selalu paling enggak setiap hari ada ngasih kabar ke orang tua itu, baik yang di Jakarta ataupun yang di Bali, kasih kabar terus, karena mereka bukan cuma perlu materi kita, tapi mereka juga perlu kasih yang benar-benar tulus sih. Karena dengan kasih itu gue percaya penyertaan Tuhan itu bakalan terjadi buat kita ini. Begitu sih buat penegasan dengan kasih dari Kak Pina, tertarik banget ya. Oke, terima kasih buat semuanya abang-abang dan kakak. Ternyata itu sangat memberkati, sekali lagi sangat memberkati, terkhususnya saya pribadi. Dan dari semua apa yang dikatakan, dari yang Bang Yogi bilang tadi, Bang Yogi bilang kalau Bang Yogi berdampak keluarga tuh dimulai dari komunikasi ya. Dari Bang Yogi sendiri yang mulai untuk ngajak ngomong, dari yang dulunya kayak ya cerita acu, cuek gitu kan Bang di keluarga, tapi Bang Yogi yang mulai untuk membangun komunikasi, dan akhirnya komunikasi terjadi di keluarga. Dan Kak Pina yang belajar untuk menjadi berkat di keluarga Kak Pina. Kak Pina mau mengasihi semua orang yang ada di rumah melalui apa yang Kak Pina lakukan. Karena Kak Pina tahu tadi, Kak Pina tahu tadi kalau dasar kasih itu Tuhan sendiri. Oke, kemudian dari Bang Ucok bantu orang tua Bang Ucok dalam apa yang bisa Bang Ucok lakukan di Kerawang. Karena ya apalagi yang bisa kita lakukan selain kita bantu orang tua kita. Dan Bang Ucok berdampak juga, dan akhirnya Bapak orang tua Bang Ucok terbantu gitu ya Bang. Lalu tadi Bang John juga bilang kita bisa membuka diri untuk menerima setiap saran, setiap nasihat yang diberikan, karena apapun yang diberikan sama keluarga kita itu tempat yang terbaik pastinya untuk kita ke depannya. Dan untuk Bang Dede, ketika Bang Dede bisa mulai untuk menghargai setiap apa yang diberikan sama Bang Dede, seperti menghargai nasihat, menghargai setiap pengakuan, menghargai setiap apa yang diberikan, menghargai setiap batasan-batasan yang akan diterima. Ternyata itu juga sangat berdampak juga bagi keluarga di rumah. Dan satu kata yang mau sebelum diakhiri, saya mau bilang mari kita semua mulai melakukan apapun dimulai dari hal-hal yang kecil. Sama seperti yang Bang Ucok bilang tadi, segala hal yang dilakukan dan dalam hal yang kecil pasti Tuhan akan memberikan hal yang besar. Ketika kita setia, ketika kita mau belajar melakukan hal-hal yang kecil, Tuhan akan percayakan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Dan jangan lupa, hidup ini adalah kesempatan. Kita nggak tahu kapan waktu kita atau orang tua kita dipanggil sama Tuhan. Maka dari itu, mari kita semua lakukan yang terbaik di waktu yang Tuhan kasih. Karena kita ada hari ini pun berarti kita punya tugas dimulai dari keluarga kita untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Karena kita tahu bahwa seperti yang dibilang tadi, hidup ini adalah kesempatan. Jadi mari kita lakukan semuanya yang terbaik bagi keluarga kita, bagi orang tua kita, dan agar nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Oke, terima kasih semuanya, dan nantikan pembahasan selanjutnya, dan
Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati.